Saat ini kita berada di instalasi pengolahan limbah dari TPA Sarimukti. Saya ditemani oleh Kepala TPA Sarimukti, ada Pak Iswanto ya. Ada juga dari anggota dari instalasi pengolahan air limbahnya, ada Pak Yana. Untuk terlebih dahulu kita perlu ketahui mengenai diagram atau bagan dari instalasi pengolahan air limbah yang ada di TPA Sarimukti ini. Ini adalah inlet. Inlet ini merupakan tempat masuknya dari air limbah yang berasal dari TPA Sarimukti. Selanjutnya masuk ke kolam stabilisasi. Setelah masuk ke kolam stabilisasi nanti akan masuk ke kolam anaerobik. Setelah dari kolam anaerobik akan masuk di kolam aerobik. Ada dua kolam, aerobik 1 dan aerobik 2. Setelah itu di sini tidak ada kolam sedimentasi. Setelah dari kolam sedimentasi masuk ke kolam filtrasi. Setelah masuk ke kolam filtrasi akan masuk ke kolam sanitasi. Dan setelah dari kolam sanitasi akan menuju ke outlet atau ke titik keluarnya air yang nanti akan bergabung dengan sungai yang ada. Selanjutnya selama ini di tempat pengolahan air limbah Sarimukti ini menggunakan agen hayati juga yang dinamakan dengan bioaktivator LCD jenis SA. Ini digunakan di kolam sedimentasi. Selanjutnya untuk kolam yang lain itu menggunakan cairan bioaktivator LCD jenis S. Dan saat ini untuk proses penebaran benih atau penebaran nutrisi, disebutnya demikian, itu tidak berjalan karena selama lebih kurang 4 bulan ini masih menunggu proses pengadaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Kodim 0609 Cimahi akan berpartisipasi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dari Provinsi Jawa Barat untuk ikut melaksanakan treatment di pengolahan air limbah ini atau air lindi ini. Di sini kami akan mencoba untuk mentreatment agen hayati berupa Bios 44 yang merupakan salah satu produk unggulan dari Kodam 3 Siliwangi. Adapun metode yang kami gunakan adalah kami menggunakan Bios ini atau mencampurkan Bios ini ke dalam air limbah dari berbagai jenis kolam yang ada di sini. Di dalam kolam stabilisasi ini pada intinya adalah untuk menampung air lindi yang berasal dari resapan dari sampah TPA Sarimukti yang berada di atas. Untuk treatment Bios 44 di kawasan kolam stabilisasi ini kami rencanakan ada 50 liter, 50 liter, 50 liter, dan 100 liter. Berarti total ada 250 liter yang akan kami tuangkan di kolam stabilisasi ini. Saat ini adalah kolam yang kedua yang dinamakan dengan kolam anaerobik. Nah, kolam anaerob, ya, di mana di sini bakteri dikembangbiakan dengan tanpa udara atau anaerob. Di sini bisa dikatakan bahwa tempat pengembangan dari bakteri ini berbentuk ruang yang hampa udara, rapat, atau kalau istilahnya di sini dibilang sarang tawon, Pak ya. Nah, di sini dibilang sistem itu sarang tawon, di mana diharapkan bahwa bahan-bahan organik ataupun lumpur-lumpur yang dibawa oleh air lindi itu bisa dimakan oleh bakteri-bakteri di sini. Bisa kita lihat di sini ada 12 sekat dari kolam anaerob. Bisa kita lihat di sini ada kotak-kotak besi ini merupakan tempat masuk ke dalam sekat-sekat yang ada. Selanjutnya untuk treatment dari Bios 44 kami rencanakan di setiap sekat-sekat yang bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 itu masing-masing sekat-sekat ini akan kami berikan treatment berupa Bios 44 sebanyak 50 liter. Sehingga total untuk Bios 44 yang kami butuhkan di sini sekitar 6 kali 50 liter, berarti sekitar 300 liter. Dan di sebelah kiri kita saat ini adalah kolam aerob. Artinya di sini proses menggunakan oksigen. Ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini bertujuan untuk mengeluarkan oksigen yang ada di dalam cairan air lindi setelah melalui proses dari kolam anaerob. Diharapkan bahwa oksigen bisa keluar dan bau bisa kita reduksi, Kang ya. Bisa kita reduksi. Dan di sebelah sana bisa kita lihat itu merupakan kolam aerob yang kedua. Di dalam kolam aerob yang kedua ini ada semacam sistem aerator atau suatu sistem untuk memasukkan oksigen baru ke dalam cairan air lindi yang sudah diproses. Dan selanjutnya untuk treatment dari Bios 44 kami rencanakan di kolam aerob yang pertama ini akan kami berikan 100 liter cairan Bios 44.
Dan di kolam yang kedua akan kami berikan juga 100 liter dari Bios 44. Dan selanjutnya setelah dari kolam aerob 1 dan 2, selanjutnya air lindi atau air limbah yang sudah diproses akan masuk ke dalam kolam berikutnya, yaitu kolam sedimentasi. Di kolam sedimentasi ini sesuai dengan namanya, dia lebih kepada mengendapkan dari lumpur-lumpur. Jadi airnya tetap dan lumpurnya nanti secara berkala nanti akan diambil ya, diambil Kang ya. Akan diambil, akan dibuang. Dan untuk treatment dari Bios 44 di kolam sedimentasi ini kami rencanakan di sini ada 2 kolam, masing-masing kolam akan kita treatment Bios 44 sebanyak 50 liter. Jadi total untuk kebutuhan Bios 44 sebanyak 100 liter di kolam sedimentasi ini. Selanjutnya kita berada di kolam filtrasi Kang ya. Di kolam filtrasi ini memiliki berbagai macam media untuk memfilter atau menyaring. Ada karbon aktif, pasir aktif, ada tanah lembang, batok karang. Nah, ini semuanya bertujuan untuk reduksi atau mengurangi dari bahan-bahan berbahaya dan juga kalau bisa menghilangkan bau dari air lindi, dari warnanya juga kita hilangkan. Selanjutnya untuk di kolam ini, di kolam filtrasi ini kami rencanakan di sini ada 12 kolam kecil. Bisa dilihat di belakang ada 12 kolam. Dan untuk kolam-kolam yang bernomor ganjil yaitu kolam 1, 3, 5, 7, 9, dan 12. Masing-masing kami akan berikan treatment berupa Bios 44 sebanyak 50 liter. Ini adalah kolam yang terakhir yang dinamakan dengan kolam effluent atau sanitasi. Di dalam kolam ini nanti mungkin akan dilaksanakan pengenapan juga. Dan begitu air melimpas atau air berlebih, nanti air akan terbuang menuju ke sungai yang ada di belakang. Dan untuk treatment dari Bios 44 kami rencanakan di kolam terakhir ini atau kolam effluent atau kolam sanitasi ini kami akan berikan treatment Bios 44 sebanyak 100 liter. Ini ada satu kolam kecil, ini bagian dari kolam sanitasi Kang ya. Ini untuk menampung dari air limpasan yang ada di kolam sanitasi. Air terkumpul di sini dan selanjutnya nanti akan dibuang melalui pipa yang ada menuju ke sungai yang ada di belakang. Di belakang kita ini adalah outlet atau saluran air keluar dari seluruh instalasi pengolahan air limbah yang ada di TPA Sarimukti ini. Bisa kita lihat di sini airnya masih ada sedikit bau, yang masih berbuih, masih agak berwarna hitam. Bisa kita lihat di sini. Untuk tahap awal dari kegiatan treatment Bios 44 ini, kami akan melaksanakan pengambilan sampel awal. Ada 3 titik yang akan kami laksanakan pengambilan sampel yang berjumlah masing-masing 2 liter. Yang pertama adalah di atas tadi, di kolam sedimentasi, itu akan kami ambil sebanyak 2 liter. Selanjutnya di kolam aerob yang kedua, di belakang kita ini akan kami ambil sebanyak 2 liter. Dan yang terakhir nanti di kolam sanitasi, akan kami ambil sampel sebanyak 2 liter. Untuk selanjutnya sampel ini akan kami bawa menuju ke laboratorium PDAM di Antapani, Bandung untuk mengetahui bagaimana komposisi dari limbah air lindi yang ada ini.